Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamma ba'du. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah pada kesempatan sebelumnya kita sudah membaca berkaitan dengan biografi dari penulis. Sekarang kita akan membaca berkaitan dengan pengantar penulis di sini yang disebutkan di halaman yang ke-84 jilid yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantar penulis. Segala puji bagi Allah yang maha awal dan maha akhir, al-batin dan al-zahir, yang maha mengetahui segala sesuatu, maha awal yang tidak ada sesuatu apapun sebelum dia, maha akhir yang tidak ada sesuatu apapun setelahnya, al-zahir yang tidak ada sesuatu apapun di atasnya, al-batin yang tidak ada sesuatu apapun yang luput darinya, al-azali al-qadim yang masih tetap ada dengan sifat kesempurnaannya, juga akan selalu tetap ada selamanya, baqi sarmada, yang terus menerus dan tidak terputus, tanpa ada pengganti atau pemutus maupun hilang. Dia mengetahui pergerakan semut hitam di atas padang pasir yang luas pada kegelapan malam dan jumlah butiran pasir. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, maha besar, dan al-muta'al, serta maha mulia, yang telah menciptakan segala sesuatu kemudian memberinya kemampuan dan kekuasaan. Dia yang telah mengangkat langit tanpa ada tiangnya dan menghiasinya dengan bintang-bintang yang terang, menjadikan di dalamnya sinar dan bulan yang terang benderang, menghamparkan di atasnya dipan syarja'a yang tinggi di atas selainnya yang tidak memiliki batas dalam panjang dan ketinggiannya, yang tinggi, indah, dan luas, muqabbiya yang telah mengangkatnya, dan bulat, yaitu Arsh al-Azim yang memiliki pilar-pilar besar yang dibawa oleh para malaikatnya yang mulia, yang diringankan oleh al-karubiyun, yaitu para pemuka malaikat yang terdekat dengan Allah. Mereka memiliki zajal, yaitu suara yang keras dan tinggi, atau awan yang disertai banyak petir dan hujan, yang suci dan besar. Demikianlah bentangan langit dipenuhi oleh malaikat setiap hari. 70.000 di antara mereka kembali ke Baitul Ma'mur di langit keempat, dan mereka tidak kembali lagi kepadanya. Mengakhiri kewajiban mereka dalam tahlil, tahmid, takbir, bersalawat, dan salam kepadanya. Dia meletakkan bumi bagi manusia di atas hamparan air, menjadikan di dalamnya hiasan-hiasan dari atasnya, memberkahi di dalamnya, menentukan waktu penciptaannya dalam 4 hari sebelum penciptaan langit, menanamkan kehidupan di dalamnya dari setiap pasangan, sebagai bukti dan tanda bagi orang-orang yang berakal, dari semua yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya di musim dingin dan musim panas, juga untuk semua orang, untuk semua yang mereka butuhkan dan yang mereka miliki dari hewan-hewan ternak. Dia memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian menjadikan keturunannya dari saripati air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian dia menjadikannya mendengar dan melihat setelah sebelumnya bukan merupakan sesuatu apapun. Dia menganugerahinya dengan ilmu dan pengajaran. Dia menciptakan Nabi Adam dan bentuknya sebagai bapak manusia dengan tangan kekuasaannya yang mulia, meniupkan roh di dalamnya, memerintahkan malaikat untuk sujud kepadanya, menciptakan darinya pasangan Hawa sebagai ibu manusia,
menghilangkan rasa sepi darinya, kemudian menempatkan keduanya di dalam surga, mengenyangkan keduanya dengan nikmatnya, kemudian menurunkan keduanya ke bumi yang disertai hikmah yang sangat bijak dalam hal itu. Dia menjadikan keturunan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak, kemudian membagi mereka dengan kekuasaannya kepada beberapa kerajaan dan pemimpin, fakir miskin dan kaya, orang merdeka dan hamba sahaya, bangsawan dan budak. Dia menempatkan mereka pada hamparan bumi dalam panjang dan luasnya, menjadikan mereka khalifah di bumi. Sebagian mereka berbeda dari sebagian yang lain, sampai datangnya hari hisab. Luas bumi hanya Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Allah membentangkan sungai-sungai bagi mereka dari semua penjuru bumi, membagi iklim ke semua wilayah, antara yang kecil dan yang besar sesuai dengan ukuran kebutuhan dan keperluan. Dia menciptakan mata air dan sumur-sumur bagi mereka, mengirimkan hujan-hujan melalui awan-awan, menumbuhkan bagi mereka semua bentuk pertanian dan perkebunan, dan mendatangkan bagi mereka dari setiap yang mereka mohonkan dengan lisan mereka. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Maha suci Allah yang maha mulia dan bijaksana. Di antara nikmatnya yang paling besar kepada mereka dan kebaikannya setelah dia menciptakan mereka, memberikan rizki, memudahkan jalan bagi mereka dan berfirman kepada mereka, yaitu mengirimkan seorang rasul kepada mereka, menurunkan kitabnya kepada mereka sebagai penjelas untuk perkara yang halal dan haram, kisah-kisah dan hukumnya serta penjelasan segala sesuatu di awal dan akhir sampai hari kiamat kelak. Maka orang yang bahagia adalah yang menerima segala kabar berita dengan kepercayaan dan penerimaan, segala perintah dengan ketekunan dan segala larangan dengan penghormatan. Maka dia telah mendapatkan nikmat yang sempurna, dijauhkan dari tempat orang-orang pendusta, yaitu di dalam neraka jahanam yang di dalamnya terdapat az-zakum, yaitu makanan penghuni neraka, air yang panas mendidih dan azab yang pedih. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang baik yang penuh berkah di dalamnya. Dialah yang mengisi hamparan langit dan bumi selamanya sepanjang tahun sampai hari kiamat, di setiap waktu dan tempat sebagaimana keagunganmu yang maha besar, kekuasaanmu yang abadi dan wajahmu yang mulia. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Tidak memiliki anak, tidak memiliki orang tua, tidak memiliki teman, tidak ada penasehat, tidak memiliki pemimpin, tidak berbilang dan tidak pula ada yang menyerupainya, juga tidak ada bagian. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah dan utusannya, kekasihnya, kesayangannya, Nabi yang suci berasal dari keturunan bangsa Arab Al-Urba. Penutup para nabi, pemilik telaga surga yang paling besar, pemilik syafaat di hari kiamat, pembawa bendera yang diutuskan oleh Allah sebagai tempat yang terpuji, yang dicintai oleh semua makhluk sampai kepada Nabi Ibrahim. Semoga salawat selalu tercurah kepadanya, kepada para nabi dan rasul yang lainnya, dan juga salam dan salawat yang paling suci dan kemuliaan yang paling tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga meridhai para sahabatnya yang mulia, para pemimpin yang berani, pewaris ilmu setelah para nabi. Selama kegelapan masih bercampur dengan cahaya, selama dai mengajak dengan seruannya, dan selama siang dihapus dengan datangnya malam yang gelap. Amma ba'du. Di dalam kitab ini, aku menyebutkan dengan pertolongan Allah dan taufiknya apa-apa yang dimudahkan bagiku dengan kekuasaan dan kekuatannya, dimulai dari penyebutan penciptaan makhluk-makhluk, yaitu penciptaan arsy dan kursi, langit dan bumi, serta apa yang ada di dalamnya dan di antara keduanya, dari malaikat, jin dan setan,
bagaimana penciptaan Nabi Adam, kisah-kisah para nabi, apa yang terjadi di masa itu sampai kepada Bani Israel, zaman jahiliyah, dan sampai kepada masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian kami menyebutkan sirah beliau sebagaimana mestinya. Maka dengan itu kami dapat memberikan ketenangan bagi hati dan menghilangkan penyakit dari berbagai celaan. Kemudian setelah itu kami menyebutkan kisah sampai kepada zaman kita sekarang. Kami menyebutkan berbagai fitnah, cobaan, bencana, dan tanda-tanda hari kiamat. Kemudian hari dibangkitkan, siksa kubur, dan keadaan-keadaan kiamat serta sifatnya. Juga apa yang ada dan terjadi pada hari itu dari perkara yang menakutkan. Kemudian sifat neraka, sifat surga, dan keindahan-keindahan yang ada di dalamnya. Juga hal-hal yang berkaitan dengan itu dan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, hadis, asar, serta berbagai khabar yang dinukil dan diterima oleh para ulama pewaris para nabi yang mereka ambil dari sejarah Nabi Muhammad SAW dari ulama yang mengkisahkannya. Kami tidak menyebutkan khobar-khobar Israiliyat kecuali sebagaimana yang telah diizinkan oleh syariat untuk menyampaikannya, yaitu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, karena itu merupakan sesuatu bagian yang tidak bisa dibenarkan dan didustakan, yang mana di dalamnya terdapat penjelasan yang merinci terhadap sebuah ringkasan yang ada pada kami, atau penamaan untuk suatu hal yang samar yang telah disebutkan dalam syariat kita, yang tidak ada manfaat bagi kita dalam penentuannya, maka kami menyebutkannya hanya sebatas ringkasan, bukan berdasarkan kebutuhan dan untuk dipercayai. Akan tetapi, kepercayaan dan berpegang teguh itu hanya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul yang sahih atau hasan. Apabila terdapat yang dhaif, maka kami menjelaskannya. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan berserah diri. Tidak ada kekuasaan dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha mulia, maha bijaksana, maha tinggi, dan maha besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq, wa qad atainaka min ladunna dzikra." Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu dari sisi kami sesuatu peringatan, yakni Al-Quran. Quran Surat Toha ayat yang ke-99. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kisah kepada Nabi Muhammad berupa kisah yang telah lalu, dari penciptaan makhluk, penyebutan umat yang terdahulu, apa yang dia lakukan kepada wali-walinya dan kepada musuh-musuhnya. Rasulullah SAW telah menjelaskan hal tersebut kepada kita dengan jelas. Kemudian kami akan menyebutkannya pada setiap pembahasan apa yang telah sampai kepada kami dari beliau dalam hal itu, disertai dengan ayat-ayatnya. Kemudian kami akan menyampaikan apa yang kita butuhkan dari hal itu, meninggalkan yang tidak ada manfaat di dalamnya, yang sulit untuk diketahui, yang dimudahkan pemahamannya oleh golongan ulama ahli kitab, yang tidak ada manfaat di dalamnya karena kebanyakan manusia cenderung kepadanya. Sementara itu, sebagian kalangan dari ulama kita telah menukilnya, dan kami tidak akan mengikuti cara dan jalan mereka, karena kami tidak menyebutkannya kecuali hanya sedikit dan sebatas ringkasan, menjelaskan kebenaran di dalamnya yang telah disepakati oleh kami, sedangkan yang bertentangan dengannya, maka kami akan menetapkan ketidaksetujuan kami di dalamnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Amr bin As, bahwasannya Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah, wa hadithu an bani Israel wala haraj, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, katakanlah tentang Bani Israel tanpa keraguan, katakanlah tentangku dan janganlah kalian mendustakanku. Barang siapa yang mendustakanku, maka hendaknya mempersiapkan tempatnya kelak di neraka. Hadis ini meliputi kisah-kisah Israiliyat yang tidak kami tanggapi. Menurut kami tidak ada yang membenarkannya ataupun yang mendustakannya, maka meriwayatkannya itu diperbolehkan untuk dijadikan pelajaran. Sesungguhnya inilah yang kami gunakan di dalam kitab
ini. Adapun kisah yang telah dibenarkan oleh syariat kita, maka kita tidak membutuhkannya karena syariat kita lebih kaya dan luas, sedangkan yang tidak dibenarkan atau dianggap batil oleh syariat kita, maka kita tidak boleh menyampaikannya kecuali dengan tujuan mengingkari dan membatilkannya. Jikalau Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan kita dengan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, daripada syariat lainnya, juga dengan kitabnya Al-Quran daripada kitab yang lainnya, maka tidak layak bagi kita bersandar kepada apa yang ada di tangan mereka, yang mana di dalamnya terdapat distorsi dan pencampuran, dusta dan pemalsuan, penggantian dan perubahan, dan setelah itu semua tidak lain hanya penghapusan dan perubahan. Maka orang yang membutuhkannya itu telah dijelaskan, diterangkan dan ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, juga memberitahukan kepada orang yang mengetahuinya dan membodohkan orang yang tidak mengetahuinya. Sebagaimana Imam Ali bin Abi Thalib berkata, Al-Quran di dalamnya terdapat kisah umat sebelum kalian, peringatan bagi umat setelah kalian, dan hikmah di antara kalian. Ia adalah pemisah yang tidak bisa dipisahkan. Barang siapa yang sengaja meninggalkannya, maka Allah melaknatnya. Barang siapa mengharapkan petunjuk kepada selain Allah, maka dia menyesatkannya. Abu Dzar juga berkata, Rasulullah telah wafat dan tidak ada seekor burung pun yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan telah kami sebutkan ilmu darinya. Al-Bukhari berkata, dalam pembahasan tentang permulaan penciptaan makhluk, diriwayatkan dari Isa bin Musa Ghanzar, dari Ruqayyah, dari Qais bin Muslim, dari Tariq bin Syihab, dia berkata, aku telah mendengar Umar bin Khattab berkata, Rasulullah SAW berdiri di suatu tempat di antara kami, kemudian beliau menyampaikan tentang permulaan penciptaan makhluk sampai penghuni surga memasuki tempat mereka dan penghuni neraka memasuki tempatnya. Maka orang yang menghafalnya telah hafal dan orang yang melupakannya telah lupa. Abu Dawud Ad-Dimashqi berkata, dalam atrafnya, seperti inilah Al-Bukhari berkata, akan tetapi itu diriwayatkan oleh Isa Ghunjar dari Abu Hamzah dari Ruqayyah. Imam Ahmad bin Hanbal juga berkata dalam musnadnya, Abu Asim menceritakan kepada kami, Azrah bin Thabit menceritakan kepada kami, Ilba bin Ahmar al-Yashkuri menceritakan kepada kami, Abu Zaid al-Ansari menceritakan kepada kami, dia berkata, Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subha, thumma sa'ida al-mimbar, faqataba hatta hadarati dhuhru, thumma nazala fasalla dhuhra, thumma sa'ida al-mimbar, fakhatabana hatta hadaratil asru, ثم نزل فصلى العصر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غابت الشمس فحدثنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama kami pada sholat subuh. Kemudian beliau menaiki mimbar dan berkhutbah kepada kami sampai datang waktu zuhur. Kemudian beliau turun dan sholat zuhur. Kemudian beliau menaiki mimbar dan berkhutbah kepada kami sampai datang waktu asar. Kemudian beliau turun dan sholat asar. Kemudian beliau menaiki mimbar dan berkhutbah kepada kami sampai matahari tenggelam waktu maghrib. Kemudian beliau berkata kepada kami seperti sebelumnya, dan begitulah beliau adalah orang yang paling alim dan paling hafid di antara kami. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya pada pembahasan tentang fitnah dari Ya'qub bin Ibrahim ad-Dawraqi dan Hajjaj bin Asyair, semuanya dari Abu Asim ad-Dhahak bin Makhlaq an-Nabil, dari Azrah, dari Ilba, dari Abu Zaid Amr bin Khattab atau Akhtab bin Rifa'ah al-Ansari dari Nabi dengan makna hadis yang sama. Al-Imam Ahmad berkata, Yazid bin Harun bin Affan menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Hamad bin Salamah menceritakan kepada kami, Ali bin Zaid mengabarkan kepada kami, dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id, dia berkata, Rasulullah berkhutbah di hadapan kami setelah asar hingga terbenamnya matahari. Orang-orang yang menghafalnya pasti akan hafal, sementara orang yang melupakannya akan lupa. Affan berkata, Hamad berkata, berlandaskan mayoritas hafalanku bahwa dia berkata,
Demikian hingga hari kiamat. Beliau memuji dan menyanjung Allah, kemudian bersabda, amma ba'du, sesungguhnya dunia itu hijau dan manis, sementara Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian khalifah di dalamnya, lalu dia mengawasi apa yang kalian perbuat, maka hindarilah dunia dan hindarilah wanita. Dia menyebutkan keseluruhan khutbah tersebut hingga dia berkata, ketika matahari mulai tenggelam, beliau bersabda, ketahuilah, sesungguhnya permisalan waktu yang tersisa dari dunia dengan waktu yang lampau adalah seperti yang tersisa dari hari kalian ini dari waktu sebelumnya. Al-Imam Ahmad berkata, Abdul Razak menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Ali bin Zaid bin Jud'an. Dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id, dia berkata, pada suatu hari, tepatnya di sore hari, kami melaksanakan sholat bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah di hadapan kami hingga terbenamnya matahari. Beliau tidak membiarkan sesuatu yang terjadi hingga hari kiamat, melainkan menceritakannya. Orang yang telah menghafalnya akan hafal, sementara yang melupakannya akan lupa. Di antara yang disabdakan beliau adalah, wahai manusia, sesungguhnya dunia itu hijau dan manis. Sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Lalu dia melihat apa yang kalian perbuat, maka bertakwalah, jauhilah dari dunia dan wanita. Lalu dia menyebutkan keseluruhan khutbah tersebut hingga dia berkata, kemudian ketika matahari hampir tenggelam, beliau bersabda, sesungguhnya pemisalan waktu yang tersisa dari dunia dengan waktunya yang lampau adalah seperti yang tersisa dari hari kalian ini dari waktu sebelumnya. Dan ini adalah riwayat yang mahfuz. Inilah yang bisa kita baca, semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.